Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan pada kesempatan kali ini tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para sobat pemburu kisah. Saya bersama Pak Lek Demo. Dan kebetulan hari ini ada kesempatan untuk berkunjung ke tempatnya Pak Lek Demo. Nah, Pak Lek Demo, bagaimana kabarnya, Pak Lek? Alhamdulillah baik. Ini ya kesini nih dalam rangka ingin mendengarkan kisah dari Pak Lek Demo sebenarnya. Ada kisah apa ini, Pak Lek, yang mau dibagikan untuk sobat pemburu kisah? Ini soal siluman buaya. Siluman buaya. Kisah tentang siluman buaya ya, Pak Lek ya? Iya. Menarik nih, Pak Lek. Nah, bagaimana kisah dari siluman buaya ini? Monggo Pak Lek Demo dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada tim Mystery Zone, yang mana kita sudah beberapa hari ini nggak pernah ketemu ya. Sekarang bisa ketemu kembali. Alhamdulillah bisa ketemu karena keadaan kita masih sehat ya. Itu semua berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya berbagi cerita seperti biasanya, mari kita berdoa sama-sama, yang mana harapan kita di dalam cerita yang akan saya sampaikan ini menyangkut dengan dunia lain, istilahnya dimensi lain, tetangga sebelah kita dalam tanda kutip. Alangkah baiknya kita berdoa, semoga dia yang akan kita omong di sini tidak merasa terganggu, tidak merasa terusik, dan tidak ada pengaruh apa-apa di kemudian hari untuk kita semua. Cuma itu harapannya ya. Mari kita berdoa sama-sama. La hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti syaulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Jadi cerita ini sebenarnya terjadi ya nggak lama, bahkan bisa dikatakan sekarang ini masih ada. Jadi ceritanya itu seorang manusia biasa, ya manusia seperti kita, itu nggak tahu, nggak sengaja dia itu nikah dengan seorang yang dikatakan dari bangsa siluman buaya. Dan siluman buaya ini bisa wujud seperti kita dan bisa wujud jadi buaya. Itu sesuai dengan maunya dia. Seandainya sekarang pengen jadi buaya ya jadi buaya. Cuma setelah menikah beberapa tahun itu sampai punya anak, itu yang istrinya ini, yang perempuan itu enggak tahu kalau suaminya ini seekor buaya. Jadi awal ceritanya dia itu menikah seperti layaknya orang menikah. Enggak tahu itu kenalnya di mana itu soal anunya dia sendiri ya. Nah, setelah menikah, setiap malam si suami ini selalu keluar dengan jam yang sama. Namanya
orang laki-laki dikira istrinya, ya paling ya pergi ngopi atau ke rumah temen atau nongkrong di mana, ndak ada curiga sama sekali. Itu berjalan sampai bertahun-tahun. Akhirnya sampai punya anak, sampai ya anaknya sampai sudah dewasa. Setelah sekian tahun, si istri ini baru muncul rasa penasaran, rasa curiga. Kok bapak ini setiap jam segini pasti keluar, dan kembalinya itu menjelang pagi, menjelang subuh. Itu rutin tiap hari, nggak pernah telat. Akhirnya si istri ini mencari tahu kemana istrinya, suaminya ini pergi, diikuti. Tapi dia itu tahu kalau diikuti sama istrinya, itu tahu. Akhirnya keluarnya dari rumah tadi berbelok arah, nggak ke tujuan yang sebenarnya. Oh ternyata ke sini. Nah, setelah tahu tujuan ke warung, tujuan nongkrong, tapi pulangnya itu lebih cepat. Pulangnya kok cepat, kok nggak seperti hari-hari biasanya. Biasanya itu pulang menjelang pagi. Ini kok belum saatnya pulang kok sudah pulang. Nah, sampai di situ istri ini nggak begitu langsung yakin dengan apa yang dilihat. Bapak ini sebenarnya kemana sih? Masih tetap ada penasaran. Nah, karena penasaran yang seperti itu terus, akhirnya si istri ini, gimana caranya saya ngikuti, gimana caranya saya bisa tahu bapak ini sebenarnya kemana. Akhirnya dia itu minta tolong sama tetangga. Ya bukan tetangga, sebenarnya masih ada saudara. Nah itu minta tolong, aku kalau setiap kali ngikuti bapak ini pasti arahnya berubah. Dan sepertinya bapak ini nggak ke situ maunya. Ada tempat yang dituju, tapi karena saya ikuti, akhirnya bapak ini berubah. Nah coba tolong kamu ikuti bapak ini sebenarnya kalau malam itu kemana. Saya nggak punya pikiran macam-macam, bapak ini punya simpenan, bapak ini enggak. Cuma saya kok ada yang janggal. Sepertinya bapak ini ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, dia minta tolong ke saudaranya itu. Nggak tahu gimana caranya saudara itu, akhirnya dia itu bisa mengetahui kemana kepergiannya bapak tiap malam. Jadi bapak ini sebenarnya kalau malam itu pergi ke sungai seolah-olah itu mandi. Ya seperti layaknya orang mandi di sungai, pakaiannya dilepas. Setelah itu dia ada yang dipakai, tapi si orang ini, saudara yang ngikuti ini nggak ngelihat. Bapak ini setelah ngelepas pakaian, kok ada sesuatu yang dipakai gitu loh. Jadi seperti ada pakaian baru yang dipakai. Setelah itu mandi, menjebur ke air. Nah di situ lama. Nah setelah menjebur ke air, ditungguin lama, nggak muncul. Kalau orang mandi kan, ya gimana sih ya, mandi ya malam, nggak mungkin mandi itu lama-lama, jamnya jam malam. Akhirnya ditunggu nggak muncul, ditinggal. Yang penting dia sudah tahu, oh bapak ini ke sungai. Nah setelah ditinggal, dia ngomong sama istrinya tadi, istrinya yang bapak tadi. Oh bapak ternyata ke sungai mandi. Oh mandi, ya tapi tak tunggu lama, sampai aku nunggu ini merasa bosen. Akhirnya aku pulang menuju kesampean ini. Nah setelah di situ, coba kamu tunggu sampai bapak ini pulang, sampai bapak ini keluar dari air. Kok mandi kok lama? Memangnya kamu di air itu nggak ngelihat bapak, Pak? Enggak, bapak setelah turun ke air, nyebur ke air, enggak tahu saya nggak ngelihat bapak.
Jadi bapak itu masa saya mau ngikuti bapak nyegur ke air, kan tidak mungkin. Akhirnya disuruh istrinya tadi itu sampai ngikuti beneran. Akhirnya ditunggui. Tapi nggak malam itu, berganti besoknya. Nah besoknya diikuti lagi, ya sama, lepas baju. Habis lepas baju ada yang dipakai tapi nggak ketahuan yang dipakai itu apa. Nah setelah itu nyebur ke air, itu ditunggui. Nah ditunggui, ternyata setelah bapak ini keluar dari air, itu bukan wujud bapak. Jadi setelah nyebur ke air tadi kan wujud manusia. Nah begitu kembali dari air untuk ke darat, itu tidak wujud manusia. Bahkan orang yang ngikuti ini hampir lari. Tapi karena dia itu diamanati istrinya bapak tadi, akhirnya dia itu menahan rasa takut. Wujud apa? Ternyata wujud seekor buaya. Oh bapak ini ternyata bisa jadi buaya. Kaget yang anu ini, saudaranya ini. Nah wujud jadi buaya, terus ke darat, dilepas lagi, ganti pakaian manusia lagi. Nah di situ setelah ini dilepas, berubah jadi manusia, terus pakai pakaian manusia lagi pulang. Nah ternyata bapak ini bisa jadi buaya. Itu belum masih belum apa istilahnya bener tangan bapak ini siluman buaya, atau bapak ini punya ilmu bisa ganti wujud atau gimana, masih belum ada pastinya. Cuma yang dilihat bapak ini bisa berubah jadi buaya gitu dok. Ngomong ke istrinya. Nah istrinya kan sedikit sudah tahu kalau bapak ini kemana, terus bapak sampai berubah jadi seperti itu kemana. Akhirnya si istri ini nanya langsung ke suaminya. Dia nggak ngaku, nggak bilang terus terang gini-gini, enggak. Akhirnya begitu istrinya ini sudah merasa capek menjelasin gini-gini, bapak ini masih nggak ngaku. Akhirnya si saudara yang dimintai tolong tadi, nah itu dipanggil, disuruh cerita kalau memang orang ini melihat bapak seperti itu. Nah akhirnya masih nggak mau bilang, walaupun si saudara ini cerita apa yang dia lihat sebenarnya pada malam itu, masih nggak mau ngaku bapak ini. Oh ya wes nggak apa-apa kalau memang enggak, gini katanya si istri. Nah akhirnya malam berikutnya kelihatan bapak ini keluar lagi. Nah bapak ini keluar lagi, ditunggu pulangnya, nggak diikuti wes, karena sudah tahu arah tujuannya bapak ini kemana. Paling ya ke sungai seperti yang diceritakan kemarin. Jadi nggak diikuti, ditunggu sampai pulang. Pulangnya ya seperti kemarin menjelang subuh. Nah setelah pulang si istri ini pura-pura tidur. Nah pakaian yang tadi dipakai untuk berubah jadi buaya itu ditaruh di suatu tempat yang istrinya ini kebetulan tahu, memang ditunggu memang. Nah itu ditaruh di situ. Akhirnya besok bapak ini sebelum berangkat seperti biasanya, jam-jam masih sore, pakaian itu diambil. Jadi apa sih yang ditaruh bapak di situ? Dilihat ternyata, nah istri ini bisa melihat gitu loh, nggak tahu. Padahal saudaranya tadi itu nggak ngelihat apa yang dipakai bapak, itu nggak ngelihat. Tapi begitu istrinya tahu bahwa suaminya ini naruh sesuatu di satu tempat, terus besoknya dicek sama istrinya, nah itu istrinya kok bisa ngelihat gitu loh, bahwa itu semacam pakaian yang nggak pakaian buaya, bukan, nggak pakaian biasa, baju biasa gitu. Cuma pakaiannya ini seperti pakaian apa ya,
kalau zaman dulu itu pakaian orang Jawa dulu itu loh, pakai apa, jare ya, pakai ini udeng, pakai itu. Jadi nggak wujud seperti pakaian buaya gitu, enggak. Nah, akhirnya itu diambil sama istrinya, diambil, disembunyikan. Nah, nanti malam kan bapak ini kan mau pergi lagi kan seperti biasanya. Nah, begitu dia mau pergi, ngelihat nggak ada, mau ngambil pakaian itu nggak ada pakaiannya. Bingung bapak ini, mau nanya nggak berani ya, mau nyari nggak ketemu, mau disembunyikan sama istrinya. Akhirnya sudah mungkin istilahnya sudah putus asa dia, akhirnya diberanikan nanya ke istrinya. Nah, yang sampean cari apa pak? Kamu nggak ngelihat ini ini di sini? Oh ini, mau pakai kemana? Ini pakaian apa? Ditanya terus sama istrinya. Nah, di situ dia akhirnya mengakui kalau pakaian itu sebenarnya yang dibawa setiap malam kalau aku keluar pakai pakaian itu. Nah, akhirnya istrinya ini penasaran. Diajak ke sungai. Ayo kamu biar tahu sebenarnya apa sih yang aku lakukan tiap malam. Akhirnya pakaiannya tadi dikasihkan ke suaminya, berdua berangkat ke sungai. Itu dilepas pakaian aslinya, pakai pakaian yang itu, langsung pakai nyebur ke air. Di situ istrinya langsung pingsan, kaget ngelihat suaminya berubah wujud jadi seekor buaya. Setelah tahu istrinya seperti itu, dia kembali, istrinya dibawa pulang dalam kondisi nggak sadar. Dibawa pulang sendiri dalam kondisi nggak sadar. Akhirnya di rumah itu sampai bisa sadar, bisa siuman dari pingsan tadi. Akhirnya bisa siuman. Di situ ditanya, kamu kenapa? Dia kaget, dia shock. Kok bisa sampai seperti itu pak? Berarti selama ini sampean menyembunyikan ini dari saya. Bertahun-tahun kita bersama, ternyata seperti ini. Nah, akhirnya di situ dia istilahnya ada perjanjian antara suami sama istrinya tadi, ada perjanjian kalau memang sampean bisa membuang ini ya silakan dibuang, karena aku nggak mau punya suami yang bisa manusia bisa buaya. Jadi istrinya mengatakan berarti sampean ini bukan manusia biasa seperti layaknya manusia pada umumnya. Akhirnya dia mengakui, dia minta maaf sama istrinya, dan dia bersedia untuk membuang pakaian ini. Pada waktu dia masih jadi buaya, setiap kali ada hajatan, entah itu menghitan anaknya, entah itu ada acara apa di rumah, ada keramaian apa, ada hajat apa, itu pasti turun hujan walaupun musim kemarau. Tapi hujannya nggak deras, tapi turun hujan pada musim kemarau. Padahal musim kemarau kalau hujan kan nggak mungkin kan gitu ya. Akhirnya teman-teman yang sesama itu pada datang ke rumah. Jadi tamu-tamunya itu di sekitar tetangga sekitar itu nggak ada yang kenal. Tamu dari mana? Jadi orangnya itu orang buaya semua. Maksudnya siluman buaya yang wujud jadi orang dan bertamu ke rumahnya bapak itu tadi. Itu setiap kali ada hajatan, sampai orang-orang di sekitar itu heran, ini musim kemarau kok turun hujan gitu loh. Akhirnya ya itu dihubung-hubungkan sama istrinya yang baru mengetahui bahwa suaminya ini seekor buaya. Oh, berarti selama ini tamu-tamu yang kesini itu teman-temannya sampean. Berarti tamu-tamu yang kesini itu memang tujuannya mengunjungi sampean, sesama, istilahnya kan sama-sama buaya. Iya. Nah, di situ akhirnya dia cerita sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi, siapa sebenarnya dia. Nah, akhirnya di situ ada perjanjian kalau memang sampean masih tetap
seperti ini, ya kita bisa. Tapi kalau memang sampean mau mempertahankan rumah tangga ini, ya sampean berhenti jadi seperti itu. Gimana caranya? Akhirnya pakaian ini dibakar. Jadi dengan persetujuan suaminya, terus ada perjanjian seperti itu, suaminya menyetujui. Akhirnya dengan kemauannya dia masih istilahnya nggak ingin rumah tangganya pecah. Terus kalau didengar tetangga gimana, kan ceritanya seperti itu ya. Jadi ini yang tahu nih cuma istri sama saudaranya tadi. Akhirnya pakaian ini dibakar. Sejak itu dia tidak bisa lagi jadi seekor buaya sampai sekarang. Tapi sekarang orangnya tinggal anaknya. Orangnya yang sudah meninggal, yang laki-laki itu sudah meninggal, yang siluman buayanya tadi. Tinggal istri sama anaknya, itu masih ada sampai sekarang. Dan anaknya juga nggak bisa jadi buaya. Wujudnya ya seperti manusia, seperti kita pada umumnya. Terus ya nggak punya pakaian seperti itu. Jadi memang ini bukan karena ilmu jadi buayanya, itu karena adanya pakaian tadi. Setelah pakaian itu dibuang, dibakar, nggak jadi buaya lagi. Sampai meninggal pun dia jadi manusia. Jadi begini Pak, apakah mungkin pakaian itu yang bisa menghubungkan dia ke tempat saudara-saudaranya gitu mungkin? Bisa jadi seperti itu. Jadi itu sarana untuk dia bisa jadi buaya. Terus itu kira-kira setiap malam itu ada acara mungkin sama teman-temannya gitu ya? Mungkin pertemuan, iya. Jadi ya kalau kita ya nongkrong lah sesama itu. Jadi setiap malam itu dia tidak pernah telat. Pasti keluar jam sama, pulangnya juga iya sama. Yang sama. Iya. Tapi anaknya juga nggak sampai seperti itu ya sampai sekarang enggak. Mulai dulu kalau anaknya enggak normal saja, ya? Iya normal. Nah kalau dilihat dari ciri fisik nggak ada perbedaan. Antara siluman buaya tadi sama orang pada umumnya, nggak ada perbedaan. Lain dengan harimau yang kapan hari saya ceritakan. Kalau harimau itu ada perbedaan fisik antara manusia biasa dengan siluman harimau. Kalau ini enggak ada perbedaan sama sekali. Jadi orang ya nggak ngira kalau itu siluman buaya. Dan ini menarik ini balik. Jadi apa ya, istilahnya baru mendengar ini ada versi cerita dari siluman buaya yang seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga takdirnya seperti itu ya balik ya. Iya, makanya itu yang jadi ini kok bisa bangsa siluman itu bisa sampai menikah sama manusia. Ya? Iya. Di situ kan kita ambil pelajaran ya, bahwa semua itu bisa terjadi kalau yang Maha Kuasa menghendaki, kan seperti itu. Betul, dan satu lagi kita nggak sendirian. Betul. Ya udah Mbak Lik, terima kasih atas berbagi kisahnya dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini, kisah dari Pak Lik Demo. Jangan lupa share video-video kami dan like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.